Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayudi Putri, NIM 210531000 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan strategi pembelajaran yaitu dengan metode ceramah. Ini adalah suatu tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nita Sofia, SPD MPDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya pada sehat? Baik, alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan pembacaan doa. Nah, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Untuk di kelas hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Berarti 2 orang sakit ya. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu kita membahas tentang inflasi. Nah, sebelumnya, apakah murid-murid semua sudah pernah mendengar kata-kata inflasi? Sudah. Kalau sudah, apa arti dari inflasi itu? Tidak tahu? Nah, baik. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengertian inflasi, faktor penyebab inflasi, dampak dan kebijakan. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengertian dari inflasi. Nah, inflasi itu adalah suatu keadaan ekonomi di mana jumlah uang yang beredar lebih besar dari jumlah peredaran barang, yang mengakibatkan turunnya nilai mata uang, sehingga harga-harga cenderung naik secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Nah, naiknya satu atau dua barang saja tidak bisa disebut sebagai inflasi. Disebut inflasi jika sebagian besar harga barang di pasaran ini mengalami kenaikan. Adapun syarat dikatakannya inflasi yaitu jika harga naik secara terus-menerus. Hal ini bisa saja harga naiknya hanya untuk sementara. Nah, kenaikan sementara ini tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Jika ketika kenaikan harga barang di pasaran ini berlangsung secara dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa di pasaran secara umum, nah gejala ini bisa dikatakan sebagai inflasi. Kemudian kita akan bahas tentang faktor penyebab dari inflasi. Nah, sebenarnya ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan inflasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang 3 faktor saja. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan atau dikatakan sebagai demandful inflation. Nah, penyebab inflasi ini disebabkan karena meningkatnya permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Di antaranya adalah permintaannya misalnya meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk pihak swasta, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu meningkatnya biaya produksi atau costful inflation. Adapun contoh dari peningkatan biaya produksi ini misalnya kenaikan bahan baku seperti harga bahan bakar naik dan bisa juga hingga upah buruh yang naik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tingginya peredaran uang. Inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar di masyarakat ini dua kali lipat meningkat. Nah, hal ini bisa saja terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit. Nah, ada yang tahu sistem anggaran defisit ini apa?
Baik. Nah, sistem anggaran defisit ini adalah suatu sistem yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana jika terjadi kekurangan anggaran, pemerintah melakukan mencetak uang baru. Nah, dengan sistem anggaran defisit ini ternyata membuat jumlah uang yang beredar seperti masyarakat semakin bertambah dan mengakibatkanlah inflasi. Selanjutnya yaitu dampak yang disebabkan oleh inflasi. Sebenarnya ada banyak sekali dampak yang disebabkan oleh inflasi. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini kita hanya membahas 3 dampak saja. Nah, yang pertama yaitu nilai mata uang menjadi turun. Adanya kenaikan harga pada berbagai barang kebutuhan masyarakat menyebabkan nilai uang menjadi turun dari sebelumnya. Contohnya, jika biasanya yaitu pada saat tidak terjadi inflasi, dengan uang 20.000 kita bisa mendapatkan 2 liter beras. Dengan adanya inflasi, bisa jadi dengan uang 20.000 tadi kita hanya bisa mendapatkan 1,5 liter beras saja. Nah, hal ini tentu sangat merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendapatan tetap, karena pengeluaran jadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menurunnya minat masyarakat untuk menabung, di mana nilai mata uang yang turun ini menyebabkan pengeluaran menjadi lebih tinggi. Masyarakat akan lebih berpikir lagi untuk menabung karena uang yang disisihkan tentu jauh berkurang dibanding saat tidak terjadinya inflasi. Nah, kurangnya minat masyarakat untuk menabung ini tentunya sangat berdampak sekali kepada sektor perbankan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kekacauan ekonomi. Setelah pemaparan materi tadi dari pengertian dan faktor penyebabnya, tentu inflasi ini sangat berdampak sekali kepada kekacauan ekonomi. Nah, kekacauan ekonomi jika tingginya tingkat inflasi tidak segera ditangani dan dikendalikan, bisa saja bisa menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Contohnya, ketika harga tinggi akan memicu produsen untuk menimbun faktor-faktor produksi atau barang yang dibutuhkan, sehingga harga barang akan semakin naik, semakin tinggi lagi, dan inflasi yang tidak terkendali ini juga bisa menimbulkan masalah besar lainnya seperti kecemburuan sosial, kerusuhan, dan krisis keuangan. Selanjutnya yaitu kebijakan yang untuk mengatasi inflasi. Ada 2 kebijakan, yang pertama kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama kita masuk ke kebijakan fiskal. Ini adalah satu kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal ini bisa dilakukan dengan pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah harus mengurangi pengeluarannya, sehingga permintaan barang dan jasa itu akan berkurang, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga barang. Nah, yang kedua, pemerintah menaikkan tarif pajak, di mana untuk mengatasi inflasi ini, pemerintah bisa menaikkan tarif pajak supaya bisa mengurangi tingkat konsumsi di masyarakat, karena tingkat konsumsi yang berkurang ini, maka permintaan terhadap barang atau jasa pun akan berkurang sedikit demi sedikit dan akhirnya akan menurunkan harga barang. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah satu kebijakan yang dilakukan untuk mengatur jumlah uang yang beredar ketika terjadi inflasi. Nah, ada yang tahu kebijakan moneter ini dilakukan oleh siapa? Tidak tahu? Nah, kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Kebijakan moneter ini dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, politik diskonto. Politik diskonto ini adalah kegiatan yang dilakukan bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Dengan dinaikkannya tingkat suku bunga ini, masyarakat diharapkan akan menyimpan uangnya di bank, sehingga jumlah uang yang beredar akan semakin berkurang. Nah, yang kedua yaitu politik pasar terbuka. Politik ini dijalankan dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga.
Nah, yang ketiga yaitu politik persediaan kas. Nah, hal ini dijalankan oleh Bank Sentral dengan menaikkan dan menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Dengan dinaikkannya persentase persediaan kas, diharapkan jumlah kredit akan semakin berkurang. Baik, anak-anak ibu semuanya, setelah pemaparan materi tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Nah, yang pertama, inflasi itu adalah suatu keadaan perekonomian di mana jumlah uang yang beredar ini lebih besar dari jumlah peredaran barang, naik secara terus-menerus. Nah, faktor penyebab inflasi tadi adalah meningkatnya permintaan, meningkatnya biaya produksi, dan tingginya peredaran uang. Siapa yang tahu dampak yang disebabkan oleh inflasi tadi? Nah, ada 3 kan? Nah, yang ketiga itu kekacauan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan untuk mengatasi inflasi tadi apa saja? Nah, benar, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, sekian materi kita untuk hari ini. Jika Ibu ada salah kata atau tindakan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian strategi pembelajaran ekonomi dengan metode ceramah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.